Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai keterampilan menulis permulaan, yang mana nanti akan disampaikan oleh dua penyampai. Yang pertama saya sendiri, Nidiaan Sekali Aska dengan NPM 20.03.05.04. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aji Nugrahini dengan NPM 20.03.05.0035. Nah, materi yang akan saya sampaikan atau yang akan kita sampaikan yaitu mengenai menulis permulaan. Oke, sebelumnya coba dilihat dari kelima gambar tersebut, artinya apa ya? Kenapa ada semua orang atau banyak orang yang menulis? Artinya apa ya? Kira-kira? Nah, arti dari beberapa gambar berikut ini yaitu mengenai ternyata menulis itu tidak hanya dilakukan oleh seorang pelajar saja, namun, menulis juga dilakukan oleh semua orang, hampir dari yang anak kecil hingga orang tua. Jadi, tidak hanya terpatok menulis itu untuk anak-anak, tapi terpatoklah bahwa menulis itu untuk seluruh orang, yang mana sepanjang hidupnya manusia, itu akan melakukan yang namanya menulis. Tapi menulis itu tidaklah sembarangan, tidak hanya melakukan sebuah coretan, itulah yang disebut dengan menulis. Tapi menulis memiliki beberapa ketentuan. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan mengenai yang pertama, pengertian menulis permulaan, yang kedua, strategi pembelajaran dalam menulis permulaan, yang ketiga ada teknik dan tahap menulis permulaan, dan yang terakhir penilaian dalam menulis permulaan. Nah, sebelumnya, kenapa kita harus menulis? Kenapa kita harus mengajarkan materi mengenai keterampilan menulis? Kenapa ya hal itu harus diajarkan? Nah, karena sebagai seorang calon guru atau sebagai seorang mahasiswa, kita akan mengajarkan menulis kepada anak didik kita nantinya. Sehingga kita sebagai calon seorang guru harus terlebih dahulu mampu untuk menguasai menulis. Entah itu strateginya, entah itu teknik dan tahap menulis. Nah, di situ kita harus tahu, kita harus menguasai terlebih dahulu. Setelah yang selanjutnya akan kita sampaikan kepada anak-anak, kepada anak didik kita semuanya. Nah, untuk yang pertama, yaitu mengenai pengertian menulis permulaan yang akan disampaikan oleh penyampai berikutnya, yaitu Mbak Aji Nugrahini. Oke, silahkan Mbak Aji Nugrahini. Halo semua, jadi saya Aji Nugrahini. Ya Mbak, Aji Nugrahini lah. Jeneng. Ya, Mbak. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian menulis permulaan. Oke, sebelum kita mempelajari menulis permulaan, lebih baik kita mengetahui apa sih itu menulis. Kira-kira apa ya menulis itu? Jadi, menulis itu merupakan ekspresi dalam bentuk bahan tulisan yang berisi gagasan, kemudian pendapat, atau ide. Menulis merupakan suatu keterampilan dalam bahasa yang menjadi sarana komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterampilan dalam menulis ini juga dapat dimiliki dengan terus berlatih dalam menulis. Sebab, Mbak. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian menulis permulaan. Oke, sebelum kita mempelajari tentang menulis permulaan, lebih baik kita mengetahui apa sih itu menulis. Kira-kira apa ya menulis itu? Jadi, menulis merupakan ekspresi dalam bentuk tulisan yang berisi gagasan, pendapat, atau disebut juga dengan ide. Menulis merupakan suatu keterampilan dalam bahasa yang menjadi sarana baik secara langsung ataupun tidak langsung. Keterampilan dalam menulis juga dapat memiliki dengan terus berlatih dalam menulis. Sebab keterampilan ini tidak akan didapatkan hanya dengan sekali atau dua kali dalam berlatih menulis. Jadi, dapat disimpulkan mengapa disebut menjadi menulis permulaan karena diajarkan. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pengertian dari menulis permulaan. Oke, sebelum kita mempelajari menulis permulaan, lebih baik kita itu mengetahui tentang apa sih definisi dari menulis. Kira-kira apa ya menulis itu?
Jadi, menulis merupakan ekspresi dalam bentuk tulisan yang berisi gagasan, pendapat, atau ide. Menulis juga merupakan suatu keterampilan dalam bahasa yang menjadi sarana komunikasi, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Keterampilan dalam menulis ini dapat dimiliki dengan terus berlatih dalam menulis. Sebab keterampilan ini tidak akan didapatkan hanya dengan latihan 1 atau 2 kali saja. Keterampilan menulis dalam kelas rendah adalah disebut juga dengan keterampilan menulis tahap awal yang harus diajarkan secara matang dan tepat oleh guru kepada peserta didik. Sehingga hal tersebut bisa menjadi PR yang besar bagi guru atau calon gugur. Calon gugur. Aduh. Keterampilan menulis dalam kelas rendah disebut juga dengan keterampilan menulis tahap awal. Yang disebut dengan keterampilan menulis permulaan, ini harus diajarkan secara matang dan tepat oleh guru kepada peserta didik. Sehingga ini menjadi peran penting bagi ibu guru atau calon guru harus menguasai tentang menulis. Jadi dapat disimpulkan dari uraian di atas, mengapa disebut menjadi menulis permulaan? Karena menulis permulaan ini diajarkan di kelas rendah atau kelas sekolah dasar. Jadi, dalam menulis permulaan itu disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor motorik, yang kedua perilaku, yang ketiga faktor persepsi, yang keempat memori, yang kelima ada kemampuan memahami insting, yang keenam penggunaan tangan yang dominan seperti tangan ketel. Tangan dominan karena ya Allah. Kemudian, dalam kemampuan menulis permulaan juga disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor motorik, yang kedua ada faktor perilaku, yang ketiga faktor persepsi, yang keempat ada faktor memori, yang kelima ada kemampuan memahami insting, yang keenam yaitu penggunaan tangan yang dominan tangan kanan, kemudian yang keenam ada kemampuan melaksanakan cross modal. Di antara faktor-faktor tersebut saling berhubungan apabila tidak ada faktor Mbak? Di antara keenam ke 7. Dari ketujuh faktor tersebut, semuanya saling berkaitan. Di mana kalau ada satu faktor saja yang ketinggalan atau tidak ada dalam faktor kemampuan menulis, itu tidak bisa dikatakan gagal ya, Mbak? Ya, ketujuh faktor tersebut saling berkaitan. Apabila tidak dilaksanakan satu saja faktor, maka bisa disebut kemampuan menulis permulaan itu gagal. Dalam pembelajaran menulis permulaan dapat diajarkan menjadi 3 metode. Yang pertama metode eja, metode kata lembaga, dan juga metode SAS. Yang pertama yaitu metode eja. Merupakan metode keterampilan menulis permulaan yang dengan merangkai huruf menjadi suku kata. Langkah-langkah metode eja ada 4. Yang pertama yaitu menulis huruf secara lepas. Yang kedua, merangkai huruf lepas menjadi kata. Yang ketiga, merangkai suku kata menjadi kata. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun kata menjadi kalimat. Sehingga dalam metode eja ini mengajarkan ya. Sehingga dalam metode eja ini, di mana metode ini mengajarkan dari hal terkecil yaitu huruf, sehingga menjadi kata, kemudian menjadi kalimat. Yang kedua, ada metode kata lembaga,
di mana ada langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenalkan kata, yang kedua merangkai kata antar suku kata, yang ketiga menguraikan kata suku kata menjadi huruf. Kemudian yang keempat yaitu menggabungkan huruf menjadi suku kata. Sehingga metode kata lembaga ini melebihi tingkat Sehingga metode kata lembaga ini mengajarkan satu tingkat aduh ya ampun. Sehingga metode kata lembaga ini mengajarkan satu tingkat lebih di atasnya lagi dari metode eja, karena metode ini mengenalkan kata sehingga menjadi suku kata. Metode SAS ini, kemudian yang ketiga ada metode SAS, di mana metode SAS ini sering digunakan. Metode ini memiliki keunggulan antara lain sebagai berikut. Metode ini mengandung prinsip bahasa umum, bahwa bentuk terkecil dari bahasa adalah kalimat. Kemudian memperhitungkan perkembangan pengalaman bahasa anak. Yang ketiga, metode ini menganut pada prinsip menemukan sendiri. Selain memiliki keunggulan, metode SAS juga mempunyai prosedur-prosedur penerapannya dalam menggunakan metode SAS ini. Yang pertama yaitu struktural, atau bisa disebut juga dengan memulai dengan melihat dan mengenal kalimat secara utuh. Kemudian ada analitik, di mana kalimat utuh ini diuraikan menjadi kata-kata. Kemudian sintetik, kata ini digunakan hingga menjadi huruf. Oke, yang selanjutnya itu mengenai teknik dan tahap menulis permulaan, yang mana teknik dan tahap menulis permulaan itu terbagi menjadi 4 tahap. 6. Oke, yang selanjutnya mengenai teknik dan tahap menulis permulaan itu terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama yaitu menjiplak atau yang sering kita sebut sebagai mengeblat. Yang kedua yaitu menatap. Yang ketiga ada metode dikte. Yang keempat menyalin atau meniru. Yang kelima ada metode menulis halus. Yang terakhir adalah mengarang sederhana. Yang mana dari ke-6 tahapan ini sering kita dengar atau sering kita ketahui, yang mana dulu ketika kita masih ingat di zaman kita sekolah SD dulu, kita pernah diajarkan yang namanya dikte atau yang kita sebut sebagai imlak. Nah, dari ke-6 teknik ini merupakan teknik yang sangat cocok untuk mengajarkan menulis permulaan kepada anak didik, yang mana mengeblat itu merupakan menebalkan suatu huruf menjadi huruf yang lebih jelas lagi, sehingga dari situlah anak bisa mulai terbiasa membentuk suatu huruf. Yang kemudian menatap itu melihat bagaimana cara menulisnya, bagaimana teknik membuat hurufnya. Nah, dari ke-6 hal ini merupakan suatu teknik dan tahapan yang sangat cocok untuk digunakan dalam mengenalkan menulis permulaan. Yang selanjutnya, untuk tahap menulis permulaan itu terbagi menjadi 4 tahap. Nah, yang pertama, dari tahapan berikutnya itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah pramenulis, yang kedua adalah menulis satuan bahasa, yang ketiga ada menulis kata, dan yang terakhir ada menulis kalimat sederhana. Yang mana hal ini sesuai dengan tingkatan peserta didik, dimulai dari pramenulis, kemudian menulis satuan bahasa. Satuan bahasa itu adalah huruf, yang mana satuan terkecil dari bahasa itu adalah huruf, di mana anak-anak itu diajarkan untuk mengenal huruf terlebih dahulu. Kemudian ketika anak itu telah mengenal huruf, kemudian akan dikenalkan yang namanya menulis kata hingga menulis kalimat sederhana. Nah, dari keempat tahapan tadi akan kita bahas satu persatu. Yaitu yang pertama mengenai pramenulis, yang mana pramenulis ini terbagi menjadi 3 tahap. Yaitu yang pertama ada penguatan motorik dalam memegang pensil, sehingga dari cara memegang pensil pun seorang anak itu harus diajarkan, karena ketika di situ tidak diajarkan, memegang pensil itu akan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, tidak sesuai dengan yang sudah dianjurkan. Nah, seperti pada gambar ini,
pada gambar ini, bahwasanya memegang pensil itu adalah posisinya seperti ini. Nah, itu memegang pada pensil, sesuai dengan gambar yang ada di sebelah sini. Oke, bisa kita perhatikan bersama-sama ya. Nah, untuk yang kedua, yaitu ada menulis fantasi, atau yang disebut sebagai beranggapan menulis di udara. Seperti contohnya, seorang anak itu sering melakukan menulis di fantasi atau di udara. Contohnya, menulis huruf A di udara, menulis huruf B di udara. Nah, seperti itu. Untuk yang ketiga, yaitu mencoret-coret garis lurus dan juga garis lengkung. Seperti pada gambar di atas ini ya, yang mana gambar ini kenapa diberikan untuk mencoret-coret sebuah garis, membuat garis lengkung dan lurus. Hal ini bertujuan untuk apa? Melatih gerak tangan dari peserta didik agar tidak kaku, sehingga ketika menulis peserta didik itu akan dengan mudah karena tangannya sudah tidak kaku. Nah, dari pelatihan tersebut dilakukanlah membuat garis baik garis lurus, garis melengkung, ataupun garis titik-titik. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai teknis menulis satuan bahasa atau menulis pada huruf, yang mana terbagi menjadi 8 tahap. Nah, untuk yang pertama, yaitu menulis huruf, yang mana anak-anak itu diajarkan untuk menulis per huruf atau satu-satu, mulai dari A sampai Z. Di situ mulai dari diberikan contoh menggunakan titik-titik, kemudian anak menebalkan, kemudian di situ mencontoh huruf, melengkapi huruf, menyalin huruf, hingga dia menuliskan huruf kapital di awal kalimat. Kemudian nanti ketika semua itu dari 7 langkah sudah mahir, anak itu akan diajarkan untuk menulis Latin. Nah, yang pertama, seperti contoh pada gambar di atas paling ujung, yaitu mengenai menulis huruf, diajarkan seperti halnya contoh di atas itu. Ada menebalkan huruf A, menulis huruf, mengikuti titik-titik. Kemudian yang kedua, sebelahnya ada menjiplak huruf, yang mana di situ ada tulisan huruf, kemudian ditirukan, dijiplak di bawahnya, ditirukan di bawahnya. Yang ketiga ada menebalkan huruf, tersaji huruf yang tidak terlalu jelas, kemudian nanti peserta didik kita minta untuk menebalkan tulisan tersebut, ditirukan sesuai dengan ada yang contohnya, ada huruf besar, ada huruf kecil. Nah, tujuannya supaya anak bisa membedakan mana huruf besar dan mana huruf kecil. Untuk yang keempat, yaitu ada mencontoh huruf seperti yang di atas, yang mana seorang guru atau sebagai seorang calon guru itu dapat menuliskan beberapa huruf di papan tulis ataupun di buku tulis siswa, sehingga nanti bisa dicontoh oleh siswa tersebut. Yang kelima ada melengkapi huruf, yang mana kita sajikan beberapa kata, namun kita kosongi satu huruf atau dua huruf sehingga nanti akan dilengkapi oleh anak. Yang keenam ada menyalin huruf, yang mana di situ sudah ada contoh hurufnya, kemudian nanti anak-anak itu akan menyalin sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan. Hal ini tidak jauh beda dengan mencontoh huruf, bedanya di sini hanya menyalin huruf saja. Yang ketujuh ada menulis huruf kapital, yang mana anak-anak itu tadi menebalkan huruf, seperti yang di atas tadi, menebalkan huruf, di situ sudah diajarkan untuk membedakan huruf besar dan huruf yang kecil. Nah, gunanya untuk menulis huruf kapital tersebut. Nah, nanti berujung pada membuat huruf tegak sambung. Nah, untuk tahap yang selanjutnya, yaitu mengenai tahap menulis kata, di mana di sini peserta didik sudah diajarkan untuk mulai menulis kata. Yang pertama, itu ada menjiplak kata. Di situ disajikan sebuah kata, kemudian nanti peserta didik tersebut akan mengikuti di bawahnya. Kemudian yang kedua ada menebalkan kata, seperti tadi. Di situ terdapat kata yang tidak terlalu jelas, sehingga nanti siswa akan memberikan coretan atau menirukan pada huruf-huruf tersebut sehingga menjadi kata yang jelas. Yang ketiga ada mencontoh kata. Seperti halnya nomor 1, dia akan menirukan kata-kata yang ada di sebelahnya. Yang keempat, melengkapi kata. Tersaji sebuah kata-kata yang tidak lengkap. Seperti contohnya, kucing, baru tertuliskan ku, maka anak-anak itu akan melengkapi dengan kata-kata cing. Jadilah kata kucing. Nah, selanjutnya menyalin kata. Hal ini tidak jauh berbeda dengan mencontoh kata, sebab di situ peserta didik akan melakukan menyalin kata tersebut secara berulang-ulang. Nah, berakhirlah pada menulis tegak bersambung, yang mana peserta didik itu tidak akan terlepas dari yang namanya menulis bersambung.
Nah, untuk selanjutnya yaitu menuju ke tingkat yang lebih di atasnya lagi, yaitu mengenai menulis kalimat sederhana. Disajikan beberapa kalimat yang di situ tidak usah terlalu panjang karena terlalu judulnya kalimat sederhana, sehingga hanya memuat beberapa kosakata saja. Yaitu yang pertama ada menyalin kalimat sederhana. Jadi sebagai seorang calon guru ataupun sudah menjadi guru di situ menuliskan beberapa contoh kata yang nantinya akan ditiru oleh anak-anak menjadi sebuah kalimat dan berakhir lagi dengan menulis tegak bersambung karena nanti arahnya tujuannya anak itu tidak hanya diajarkan untuk menulis huruf yang sudah seperti sebelahnya, tapi di sini kita akan diarahkan untuk dapat menulis tegak bersambung. Nah, masuklah pada penilaian dalam penulis permulaan, di mana penilaian dalam penulisan permulaan itu tidak dapat dilakukan hanya sekali atau 2 kali saja. Akan tetapi menulis permulaan itu dapat dinilai melalui 2 tahap. Sebab ketika kita hanya melihat pada hasil, maka proses tidak akan terlihat. Yang mana proses itulah menjadi suatu hal yang berharga. Ketika kita melihat hanya di hasil, maka kita tidak akan tahu bahwasanya itu hasil dari yang dia peroleh atau ketika dia itu diambil penilaian, ternyata yang mengerjakan adalah orang lain. Nah, maka dilakukanlah 2 proses, yaitu ada proses penilaian proses dan juga penilaian hasil. Jadi dari mulai dia memegang pensil sampai dia dapat menulis kalimat tegak bersambung, di situ harus tetap dinilai. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu mengenai penilaian proses. Yang mana penilaian proses ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada tes tertulis, tes lisan, dan juga tes perbuatan. Yang mana dari tes tertulis kita tahu bahwa di situ anak dapat menuliskan huruf, kata, hingga sampai kalimat. Nah, disitulah kita harus dapat menilai dari peserta didik itu, di manakah dia dapat berkembang atau tidak. Ketika tes lisan, di situ kita tanya, ini huruf apa? Ini kalimatnya bacanya gimana? Nah, dia akan mengenali, oh ternyata cara membuat huruf A seperti ini, cara membuat huruf B seperti ini, itu dapat dilakukan. Ketika tes perbuatan yang ketiga, yaitu menampilkan hasil belajar dalam bentuk unjuk kerja. Ketika seorang siswa itu diminta untuk membuat suatu kalimat, nah disitulah dia respon dengan baik atau tidak. Ketika dia respon dengan baik dan tepat, maka anak itu dapat dikatakan bahwa dia sudah dapat menulis permulaan. Untuk yang kedua, yaitu ada penilaian hasil. Yang mana penilaian hasil ini dapat dilakukan dengan berbagai tahap, yaitu yang pertama, yaitu dengan memegang pensil atau pulpen dan duduk dengan posisi yang tepat. Nah, dari situlah apakah hasilnya sudah diperoleh, dia dapat menulis, dapat memegang pensil dengan benar, dapat duduk dengan posisi yang tepat. Yang kedua, mengeblat tulisan. Hasilnya seperti apa? Apakah sudah terlihat dia bisa mengeblat dengan baik, ataukah dia itu masih di situ mengeblatnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Kemudian yang ketiga ada menghubungkan tanda titik-titik sehingga terbentuk tulisan. Nah, apakah sudah sesuai mengikuti dengan titik-titiknya atau sebaliknya, dia tidak mengikuti titik-titiknya tapi membuat sebuah goresan lain. Yang keempat, yang dinilai yaitu menyalin kata maupun kalimat dari buku guru maupun papan tulis. Nah, apakah yang dia salinkan dalam bukunya itu sudah sesuai dengan yang dicontohkan? Nah, yang selanjutnya yaitu menulis halus. Dia apakah sudah dapat menulis dengan baik dari keempat perkembangan sebelumnya? Nah, ketika dia sudah dapat menulis dengan halus, maka dikatakanlah dia berhasil. Yang keempat yaitu ada mendikte atau imla. Nah, ketika dia didikte tidak mengikuti contoh yang sudah dilakukan oleh guru di sebelum-sebelumnya diberikan contoh, nah apakah dengan imlak ini dia tetap masih bisa melakukan atau tetap masih bisa menuliskan atau malah justru sebaliknya. Kemudian tahap yang selanjutnya melengkapi tulisan baik berupa suku kata, kata rumpang maupun melengkapi huruf. Nah, yang selanjutnya ada menulis nama-nama benda, kegiatan maupun makhluk hidup di sekitar. Yang selanjutnya ada mengarang sebuah cerita singkat. Dari ujung semua hasil, penulisan itu ketika dia sudah dapat menuliskan sebuah cerita singkat, itu bertanda bahwa dia memang sudah berhasil, sudah bisa untuk menuliskan sebuah cerita, sebuah kata atau sebuah kalimat. Nah, itulah hasil dari menulis permulaan ketika anak itu dikatakan berhasil. Oke, mungkin sekian dari kami. Apabila kurangnya banyak kekeliruan dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bye-bye. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.